Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta anggota Komisi 8, baik secara fisik virtual, Bapak Menteri Agama, beserta seluruh jajaran. Pertama, saya menilai Pak Ketua, ini copy paste aja, 21, 22, 23, sama aja ini yang diajukan Menteri Agama. Tidak ada terobosan, tidak ada prestasi. Menilai begitu Pak. Jadi, tengoklah kita baca anggaran, buka anggaran 2001, 2002, 2003 sama aja itu. Hanya milih-milih angka-angka aja begitu. Apakah begini maksud negara Republik Indonesia ini membuat Kementerian Agama ini gitu? Tidak ada prestasi Menteri Agama. Tidak ada kemajuan, tidak ada terobosan. Jadi maksud kita, ya yang pembahasan anggaran ini adalah prestasi yang kita banggakan kepada rakyat tentang keagamaan ini. Itu catatan kami, Pak, Menteri Agama. Yang kedua di halaman 12, ini kan ada evaluasi pelaksanaan anggaran 2001. Tapi kan yang dikemukakan masalahnya, penyelesaian masalah enggak ada. Contoh misalnya, masih adanya temuan berulang terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan dari hasil pemeriksaan BPK maupun aparat pengawas intern pemerintah. Berulang-ulang. Tapi di sini kan tidak dikemukakan solusinya yang berulang-ulang itu apa. Gitu. Masih adanya satuan kerja yang belum memperhatikan melaksanakan ketentuan proses, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Tapi tidak lanjutnya sih tidak ada gitu. Hanya mengungkapkan 7 poin di sini persoalannya. Dan persoalan itu apa tindak lanjutnya, evaluasi itu tidak ada gitu. Hanya mengungkapkan masalahnya. Artinya apa? Berarti ini hanya temuan, tidak ada penyelesaian. Temuan tidak ada solusinya. Berarti berkali-kali gitu. Ini halaman 12. Itu sebagai catatan kami terhadap evaluasi 2021. Seterusnya untuk 2023. 2023 ini tentu harapan kita. Karena hampir 95% pendidikan agama dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Hanya 5% pemerintah melihat APBN ini. Cobalah Pak 2023 ini berpihaklah kita kepada sekolah-sekolah swasta ini. Baik pondok pesantren, baik madrasah swasta. Ya kan? Kita sedih Pak nengok pondok-pondok pesantren swasta itu. Jika bandingkan dengan negeri itu antara siang dan malam. Saran kami ke Pak Menteri, ya kami bukan ngajar nih Pak Menteri, tapi saran kami, cobalah Pak Menteri, turunlah Pak Menteri ke daerah-daerah itu Pak. Tengoklah, berdialoglah dengan madrasah, dengan guru-guru pondok pesantren itu Pak. Mungkin kalau kita mendengar laporan dari staf, ya rapat dengan para kanwil, keluhan mereka, itu berbeda kalau Pak Menteri menyaksikan langsung ke pelosok-pelosok, langsung ke madrasah-madrasah itu, sehingga ada sentuhan-sentuhan kejiwaan itu Pak. Ini saran kami begitu. Jadi tidak hanya rapat kerja di Jakarta, kemudian sekali-sekali turun. Karena ini memang keluhan dari daerah Pak. Kami rindu sama Pak Menteri Agama itu untuk berjumpa langsung, untuk berdialog, nah, sehingga keluhan kami dirasakan, disaksikan oleh Pak Menteri, dengan demikian sentuhan itu akan memperbesar proses prestasi pembangunan madrasah-madrasah swasta ini gitu. Ini yang kita rasakan sekarang ini, karena kita sangat prihatin lah terhadap pondok-pondok pesantren swasta, pondok-pondok sekolah swasta, madrasah ini. Nah itu. Kemudian berkaitan dengan masalah penyuluh agama. Nah, masalah penyuluh ini juga kita prihatin. Berulang kali kita menyampaikan masalah penyuluh agama ini, tapi nampaknya dari ke tahun ke tahun juga tidak banyak perubahan sentuhan terhadap PA ini. Nah, kita harapkan di 2022 ini, 2023 ini, penyuluhan atau penambahan terhadap penyuluh dan kesejahteraan ini perlu sudah menjadi perhatian kita, karena bagaimanapun mereka itu sebagai penyampai kebijakan, penyampai keputusan, menyampaikan informasi polisi pemerintahan dan seterusnya. Jadi peran PA ini kami kira
perlu ditingkatkan anggarannya. Gitu. Kemudian yang keempat, Pak Menteri, penyelesaian impasing guru-guru. Ini terus, ini asal kami daerah, pasti impasing ini terus disuarakan. Nah, sampai hari ini juga belum tuntas. Oleh sebab itu kami mengharapkan di anggaran 2023 ini impasing terhadap guru-guru, termasuk juga program P3K itu. P3K itu kalau bisa ya kemarin hanya kita dapat 9.000. Ya kalau bisa 2023 ini program guru-guru P3K seperti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bisa lebih besar, karena bagaimanapun swasta kita sudah berperan untuk membangun madrasah pondok pesantren, tentu kita harapkan peran dari kita pemerintah untuk pengadaan program guru-guru P3 itu dapat ditingkatkan pada anggaran 2023 ini, sehingga secara perlahan persoalan-persoalan masalah SDM, masalah-masalah kualitas guru ini dapat kita atasi, terutama kesejahteraan. Ini beberapa catatan-catatan kami kira untuk baik 2003. Terakhir, khusus untuk Riau nih. Dapil. Ya, untuk Riau, Pak. Ini dimonitor. Jadi, diklat Riau itu kan sudah di SK kan, Pak Menteri? Diklat ya, Balai Diklat dan Latihan. Bahkan 2022 kemarin sudah dianggarkan. Tapi sampai hari ini diklat itu sendiri belum terrealisasi. Nah, masih bergabung dengan Sumatera Barat 4 provinsi. Jadi Sumatera Barat, Kepri, Riau, Jambi. Nah, kemarin sudah ada surat keputusan. Menteri Mempan sudah setuju. Anggaran pun sudah diklat kita. Tapi sampai hari ini untuk pemisahan realisasi diklat antara Riau Kepri itu belum. Tapi kami harapkan tahun 2003 ini untuk diklat keagamaan untuk Riau Kepri itu bisa disaksikan. Karena kalau bergabung dengan 4 provinsi itu 200.000 lebih aparatur ASN yang berada di bawah kapan mereka akan mendapatkan pendidikan atau diklat gitu. Jadi kami mohon ini untuk 2023 ini direalisasikan untuk diklat Riau, karena sarana sudah siap semuanya, termasuk juga SDM-nya, hanya anggarannya Pak Menteri. Jadi kami mintakan ini visualisasi. Yang kedua, masalah SMA unggulan. Ini ada 5 di Indonesia. 1 antaranya di Riau. Sudah 7,5 miliar dana sudah masuk ke sana. Tapi sampai hari ini SMA itu belum dioperasikan. Demi kami harap 2003 ini SMA unggulan itu bisa dioperasikan, Pak. Karena kita sayang sekarang ini. Ya sarana prasarana itu sekarang karena tidak dipakai ya terlantar gitu. Jadi ini kalau tidak salah hanya 5 di Indonesia, 1 di Riau. Jadi kalau kami harapkan 2023 ini untuk SMA unggulan di Riau itu disaksikan, karena prasarana sudah dibangun semuanya. Tanahnya 10 hektar, saya bupati saya serahkan kemarin tuh ke Menteri Agama menjadi aset Menteri Agama gitu. Jadi tidak ada persoalan lagi, hanya persoalan ya operasional untuk berjalannya sekolah SMA unggulan itu. Nah ini catatan-catatan untuk dapil kami. Kami kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.